Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Kamar Mandi Terlarang yang penuh dengan misteri. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Cerita dimulai di sebuah desa terpencil. Terdapat sebuah rumah tua yang ditinggalkan oleh penduduknya bertahun-tahun yang lalu. Rumor-rumor tentang rumah itu menyebar di kalangan penduduk desa, mengatakan bahwa rumah itu berhantu dan memiliki kamar mandi terlarang yang penuh dengan misteri. Seorang pemuda bernama Aji, yang selalu mencari petualangan, mendengar cerita tersebut dan memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Meskipun desas-desus mengerikan tentang rumah itu, rasa penasaran Aji tidak terbendung. Tanpa memberitahu siapapun, dia memutuskan untuk menjelajahi rumah itu pada malam hari. Setibanya di depan rumah itu, Aji merasakan ketegangan yang tidak wajar melintasinya. Tapi dia mendorong rasa takutnya dan melangkah masuk ke dalam rumah yang gelap dan berdebu itu. Setelah beberapa saat mencari kare, dia menemukan sebuah pintu tersembunyi di pojok ruangan yang terlihat sangat usang. Dengan hati-hati, Aji membuka pintu itu dan menemukan tangga yang menuju ke bawah. Tanpa ragu, dia mulai menuruni tangga-tangga gelap itu. Semakin dalam dia masuk, semakin terasa aura kegelapan dan ketidakpastian. Akhirnya, dia mencapai sebuah ruangan kecil yang gelap gulita dengan hanya cahaya redup dari senter yang dia bawa. Di sudut ruangan itu, dia melihat sebuah pintu kamar mandi yang tampak sangat misterius. Aji merasa detak jantungnya semakin cepat ketika dia mendekati pintu kamar mandi itu. Dia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, tapi keingintahuannya mengalahkan ketakutannya. Tanpa pikir panjang, dia membuka pintu kamar mandi itu. Namun, apa yang dia temukan di dalam kamar mandi itu jauh melebihi bayangannya. Di tengah ruangan, ada sebuah cermin besar yang memantulkan bayangannya. Tapi bayangan itu tidaklah seperti yang seharusnya itu adalah bayangan dirinya, tetapi dengan wajah yang terdistorsi menjadi rupa iblis yang mengerikan. Aji merasakan nafasnya terhenti, tapi dia tidak bisa bergerak. Ketika dia mencoba untuk berbalik dan melarikan diri, dia menyadari bahwa pintu telah menghilang. Dia terjebak di dalam kamar mandi itu dengan bayangan mengerikan yang terus memperlihatkan dirinya. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya, dan dia merasakan sentuhan dingin yang tidak kasat mata di kulitnya. Dalam kepanikan, Aji berteriak meminta pertolongan, tapi suaranya hanya bergema di dalam ruangan kosong. Dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap rumah itu, dihadapkan pada kengerian yang tak terbayangkan. Sejak malam itu, Aji tidak pernah ditemukan lagi. Legenda tentang kamar mandi terlarang di rumah tua itu tetap menjadi misteri di desa tersebut, dan orang-orang berbicara tentang nasib yang menimpa siapapun yang berani memasukinya. Beberapa bulan setelah kepergian Aji, cerita tentang nasib tragisnya masih menggema di desa itu. Banyak yang memilih untuk menghindari rumah tua tersebut, takut akan bahaya yang mengintai di dalamnya. Namun, ada seorang gadis bernama Maya yang tidak terpengaruh oleh cerita-cerita tersebut. Dia adalah seorang peneliti paranormal amatir yang selalu mencari kebenaran di balik segala hal yang misterius. Maya tidak bisa mengabaikan desas-desus tentang kamar mandi terlarang di rumah tua itu. Dia merasa panggilan untuk menyelidiki misteri itu sendiri. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk memasuki rumah itu di tengah malam, membawa peralatan deteksi paranormalnya yang terpercaya. Saat Maya memasuki rumah tua itu, dia merasakan kehadiran yang tidak wajar mengelilinginya, tetapi tekadnya tidak goyah. Dia melanjutkan langkahnya menuju ke dalam rumah, mengikuti jejak Aji yang hilang. Setelah menyelusuri lorong-lorong gelap dan berdebu, Maya akhirnya menemukan tangga yang menuju ke bawah. Dengan penuh keberanian, dia mulai menuruni tangga-tangga itu, menyusuri kegelapan yang menyelimuti. Sesampainya di ruang bawah tanah, Maya merasakan atmosfer yang sangat berbeda. Suasana gelap gulita dan angin yang dingin membuatnya merinding, tetapi dia tidak menghiraukannya dan terus maju.
Saat dia mencapai kamar mandi yang terlarang, Maya merasa keberanian dan keteguhan hatinya diuji. Dia mengeluarkan peralatan deteksi paranormalnya dan mulai melakukan investigasi. Namun, begitu dia menyalakan peralatannya, hal-hal aneh mulai terjadi. Cahaya-cahaya yang samar-samar muncul di sekelilingnya, dan suara-suara tak terdengar mulai bergema di dalam ruangan itu. Maya merasa seperti ada sesuatu yang mengamati setiap gerakannya, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Tiba-tiba, cermin besar di ruangan itu mulai bersinar terang, memantulkan bayangan yang menakutkan. Wajah-wajah hantu dan sosok-sosok mengerikan mulai muncul di dalam cermin itu, membuat Maya merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Dalam kepanikannya, Maya berusaha melarikan diri, tetapi pintu ruangan itu telah menghilang. Dia terjebak di dalam kamar mandi terlarang dengan kehadiran mengerikan yang tidak bisa dijelaskan. Dalam kegelapan yang menyelimuti, Maya merasakan ketakutan yang mendalam merayapi setiap serat tubuhnya. Dia meratap dalam keputusasaan, menyadari bahwa dia telah terjebak dalam perangkap yang sama seperti yang menimpa Aji. Namun, Maya tidak menyerah begitu saja. Dengan tekad yang kuat, dia mencoba mengumpulkan pikirannya dan mencari cara untuk keluar dari situasi mengerikan ini. Dia tahu bahwa dia harus bertindak cepat sebelum kekuatan misterius di dalam rumah tua itu menguasai dirinya sepenuhnya. Saat dia mendekati cermin besar di tengah ruangan, dia merasakan kehadiran yang lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, bayangan-bayangan di dalam cermin mulai bergerak dan mencoba menariknya masuk ke dalam dimensi gelap di baliknya. Maya menutup matanya dan berusaha mengumpulkan keberanian untuk melawan pengaruh jahat tersebut. Dia mengingat semua pengetahuan dan pelatihan paranormalnya, mencoba menggunakan kekuatan positif untuk melawan kekuatan gelap yang mengancamnya. Dengan tekad yang bulat, Maya membuka mata dan menghadapi bayangan-bayangan itu dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Dia mulai menyanyikan mantra-mantra perlindungan kuno yang dia pelajari, mencoba mengusir kekuatan jahat yang mengelilinginya. Perlahan tapi pasti, cahaya terang mulai bersinar dari tubuh Maya, membakar kegelapan di sekitarnya. Bayangan-bayangan itu terlihat terkejut dan tergeser mundur oleh kekuatan yang baru muncul itu. Saat cahaya terang semakin memenuhi ruangan, Maya merasakan kekuatan gelap di sekitarnya melemah. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatannya untuk melarikan diri. Dengan langkah cepat, Maya melompat ke arah cermin besar itu dan mencengkeram pinggirnya dengan kuat. Dengan dorongan terakhir dari kekuatan dalam dirinya, dia melompat keluar dari cermin, menerobos ke dalam dunia nyata sekali lagi. Saat kaki Maya menyentuh lantai ruangan itu, dia segera berlari menuju tangga yang menuju ke atas. Dia tidak memandang ke belakang, hanya fokus pada satu tujuan, keluar dari rumah tua yang berhantu itu. Dengan napas tersengal-sengal, Maya akhirnya mencapai pintu keluar. Dia melompat keluar dari rumah itu, merasakan kebebasan yang manis menyapanya di malam yang gelap itu. Saat dia berlari menjauh dari rumah tua yang berhantu, Maya berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah lagi menyelidiki hal-hal yang terlalu berbahaya. Dia telah melalui pengalaman yang menakutkan itu, tetapi dia juga telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang tidak pernah dia sadari sebelumnya. Setelah melarikan diri dari rumah tua yang berhantu, Maya kembali ke desa dengan hati yang penuh dengan kisah yang menakjubkan. Dia tahu bahwa dia harus berbagi pengalamannya dengan orang lain agar tidak ada lagi yang jatuh ke dalam perangkap yang sama. Maya segera mendatangi para tetua desa dan menceritakan semua yang telah terjadi padanya. Mereka mendengarkan dengan hati-hati dan wajah-wajah mereka penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan saat mereka mendengarkan kisah mengerikan Maya. Para tetua desa itu diam sejenak, lalu salah satu dari mereka, Pak Joko, berbicara dengan suara serius. Kisah yang kau ceritakan adalah bukti bahwa rumah tua itu memang penuh dengan kekuatan gelap yang tak terduga. Kami harus bertindak cepat untuk menghentikan bahaya ini sebelum menelan lebih banyak korban. Saat mereka memasuki rumah tua itu, mereka merasa kehadiran kegelapan yang mengancam di sekeliling mereka. Tetapi, mereka tidak membiarkan rasa takut menghalangi misi mereka. Mereka menyusuri lorong-lorong gelap, mendaki tangga-tangga berdebu, dan akhirnya mencapai kamar mandi terlarang di ruang bawah tanah. Di sana, mereka menemukan cermin besar yang menjadi sumber kekuatan gelap
yang mengintai di dalam rumah itu. Tanpa ragu, mereka mulai melakukan upacara ritual kuno untuk menutup pintu ke dimensi gelap di dalam cermin. Dengan mantra-mantra perlindungan dan kekuatan positif dari hati mereka yang bersatu, mereka berjuang melawan kekuatan jahat yang mengancam. Saat upacara berlangsung, kekuatan gelap di sekitar mereka mulai melemah. Cahaya terang menyinari ruangan itu, membasmi kegelapan dengan kekuatan yang luar biasa. Akhirnya, dengan dorongan terakhir dari keberanian dan tekad mereka, pintu ke dimensi gelap di dalam cermin tertutup. Aura kegelapan yang mengerikan lenyap, meninggalkan ruangan itu dalam ketenangan yang lama dinantikan. Maya dan penduduk desa menghela nafas lega, mengetahui bahwa mereka telah berhasil mengalahkan kekuatan jahat yang mengancam desa mereka. Mereka meninggalkan rumah tua itu dengan hati yang penuh dengan rasa kemenangan dan harapan untuk masa depan yang lebih terang. Dari hari itu, rumah tua itu tidak lagi menjadi sumber ketakutan bagi penduduk desa. Mereka telah mengatasi ujian yang mengerikan bersama-sama, dan cerita tentang kisah mereka menjadi legenda yang akan dikenang selamanya. Dengan keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan, Maya dan penduduk desa itu terus melangkah maju, siap menghadapi segala rintangan yang mungkin menghadang mereka di masa depan. Mereka tahu bahwa selama mereka bersatu, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Dan dengan itu, cerita tentang rumah tua yang berhantu dan kamar mandi terlarangnya berakhir, menjadi kisah legenda yang akan dikenang selamanya di desa itu. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.